oke gas. Cok, ki piye Gibran, sida dilanjut pora iki. Lah kok bahasan enek kasus ngene malah meneng. Malah kelowak. Lah kok saiki kowe malah meneng. Nah iki gek piye karepmu? Delok ta iki lho, piye? Cok. Tentu kita ingin tanya, apa kabar lapor Mas Wapres? Kan itu yang gelap gulita dalam 100 hari kepemimpinan ini. Nah, itu gimana sekarang aplikasinya? Nggak jalan kayaknya. Dan dari sidak atau kunjungan atau belusukan yang dilakukan oleh Gibran, itu ternyata hanya menghasilkan satu berita, satu kalimat atau satu ucapan di mana Gibran bilang, kalau ada apa-apa bilang ya. Kelihatan sekali dari video yang beredar, itu nampak Gibran itu sangat-sangat kebingungan. Dia nggak tahu mau ngapain gitu. Wah, ini nih, gas LPG 3 kilo, gas melon yang warna hijau, hilang katanya dari pasaran. Langka, jadi orang perlu ngantri-ngantri itu buat dapetin itu. Kalau udah begini gimana? Gimana kalau kita lapor Mas Wapres? Kelihatannya nggak usah lah ya. Ya nggak? Ya nggak? Jadi wajar kalau kemudian program lapor Mas Wapres itu ditagih ketika ada kekisruhan terkait dengan tabung gas 3 kg. Wajar kalau kemudian peran-peran wakil presiden. Karena publik tahunya program lapor Mas Wapres itu adalah program jemput bola, di mana program-program itu nantinya akan didesain untuk mendeteksi bagaimana persoalan-persoalan yang ada di negara kita, mulai persoalan hukum, persoalan sosial, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, itu tuntas setuntas-tuntasnya. Banyak sekali pihak-pihak yang bertanya, kemanakah Wakil Presiden Republik Indonesia kita, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Karena di tengah begitu banyak persoalan-persoalan yang krusial, persoalan-persoalan yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, posisi wakil presiden itu nyaris tidak pernah muncul ke publik. Misalnya mulai dari persoalan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, sampai hari ini kekisruhannya belum tuntas, terutama soal bagaimana mengungkap aktor utama yang kemudian membuat pagar laut sepanjang 30 km itu. Begitupun misalnya ketika ada Badan Gizi Nasional yang mencoba untuk mengusulkan serangga, belalang, dan ulat sebagai salah satu menu alternatif yang akan diberikan kepada adik-adik kita soal makan bergizi gratis, menimbulkan reaksi yang negatif dari rakyat. Tapi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia juga tidak pernah muncul. Ataupun misalnya ketika kisruh yang teranyar terkait dengan kebijakan Kementerian SDM yang awalnya mengharamkan pedagang eceran menjual tabung gas 3 kg, menimbulkan kontroversi dan kegaduhan, Wakil Presiden Republik Indonesia kita yang terhormat juga tidak pernah kelihatan di mana posisi dan statement-statementnya yang pastinya ditunggu berpihak kepada kepentingan rakyat. Bahkan ketika ada adik kita di Kota Medan beberapa waktu yang lalu, hanya gara-gara misalnya menunggak SPP 3 bulan, kemudian diperlakukan tidak adil, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu banyak peristiwa-peristiwa politik yang ini tentu membutuhkan seorang pemimpin yang tampil ke permukaan, tentu memberikan satu statement dan pembelaan bagaimana pemimpin di negara kita ini berpihak kepada rakyat. Di antara begitu banyak kekisruhan itu, kalau saya baca rata-rata secara umum, terutama di media sosial, terutama di media-media online, salah satu sosok yang paling banyak dimention, salah satu sosok yang paling banyak dicari oleh rakyat adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu faktornya dua hal. Pertama, beberapa waktu yang lalu semua orang tahu, ada yang disebut dengan launching program Lapor Mas Wapres. Program yang sangat inovatif, program yang sangat segar, program yang tentu saja sangat agresif, terutama untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang di negara kita sampai hari ini belum tuntas. Jadi wajar kalau kemudian program Lapor Mas Wapres itu ditagih ketika ada kekisruhan terkait dengan tabung gas 3 kg. Wajar kalau kemudian peran-peran wakil presiden ditanyakan misalnya ketika ada sengkarut yang terkait dengan bagaimana pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang dan seterusnya dan seterusnya. Karena publik tahunya program Lapor Mas Wapres itu adalah program jemput bola, di mana program-program itu nantinya
akan didesain untuk mendeteksi bagaimana persoalan-persoalan yang ada di negara kita, mulai persoalan hukum, persoalan sosial, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, itu tuntas setuntas-tuntasnya. Dulu ada klaim, ketika launching pertama kali program Lapor Mas Wapres ini adalah program yang sangat inovatif dan solutif. Tentu sebagai buah dari gagasan brilian dari seorang wakil presiden Republik Indonesia yang masih sangat belia, masih sangat muda, memiliki jiwa yang tentu saja menggebu-gebu. Bagaimana persoalan kebangsaan kita itu jangan seperti yang masa lampau, tapi adalah bagaimana persoalan yang terjadi hari ini itu bisa tuntas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi wajar kalau begitu banyak kekisruhan-kekisruhan belakangan ini, salah satu sosok yang paling ditanya itu adalah posisi Wakil Presiden Republik Indonesia. Kui kan pilihanmu Kang, nikmatin aja. Oke gas, oke gas. Dancok. Untung aku pilih Pak Ganjar. Sehat-sehat Pak Ganjar. Yo, jangan wisin aku. Delok to, Bran Gibran. Delok to. Aku pendukungmu Janowi sintenan Bran. Ki piye ki Bran, sida dilanjut pora iki. Ini ki lho buktine komen-komen sing bully aku, sing ngenyek aku, delok to. Ngene ki ora yo isin aku wis kadung kaya ngono lho mbiyane, gembar-gembar ndukung awakmu karo Pak Prabowo nganti akunku ilang kebenet Bran Gibran. Lah kok saiki kowe malah menang ae kuwi gek piye karepmu? Delok ta iki lho, yo. Wis aku tenan. Yo. Ora apa, mosok yo ora ngelingi mbiyane sing ngene kae. Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja. Saya sudah ada di sini lho. Aku lagi ngelingan kae jan sama wangat aku ndukung Gibran tenan. Wah iki cocok iki ngono akan mikirku. Wah Prabowo ngono nek misale awake kesel to piye wah iki Gibran jan jos tenan iki. Nek diandalno tenan iki engko mesti ngae gebrakan iki gawe Indonesia iki ngono. Iki pasti lain daripada yang lain iki. Anak muda iki mesti lebih jos ngono aku mbiyen mikirku milih Gibran ndukung Gibran pol-polan iki. Iya toh. Lah kok bahasan enek kasus ngene malah meneng. Malah kelowak. Malah majangi postingi fotone sing ini kae sing di edit ambek wong-wong kuwi. Malah dikuwi sing diposting mbok ya sing tegas iki lho. Sing kereng ngene lho maksudku Gibran. Joh jan isin aku tenan ngene iki. Karep kuwi peh ngelak Gibran engko 2029 engko iso dijagokne dadi presiden iki Gibran iki. Mantep tenan iki bocah ya ngono kan biyen. Joh. Lah kok malah nggur kaya ngono. Wis aku tenan wis sepurone wis pokoke buat pendukung Ganjar, pendukung Anies, kita tetap saudara biar beda pilihan, kita jangan terpecah belah. Kita tetap Indonesia, ya toh. Mari kita nikmati sama-sama yang ada. Wes godae, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di KM TV Channel. Setelah ramai kelangkaan gas LPG ya, yang sudah memakan korban, kini akhirnya muncul juga nih Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ya, yang katanya sidak soal gas LPG, tetapi kenyataannya hanya plonga-plongo dan tidak ada ya statement-statement ataupun himbauan ataupun kebijakan-kebijakan dari wakil presiden ini ya. Apa gebrakannya bagaimana, malah bengang-bengong seperti orang bingung dan bikin macet jalan saja. Karena ya kita tahu pengawalnya begitu banyak dan bikin macet, justru malah membuat warga ya makin sebel aja kayaknya ya. Dan kelihatan sekali ya warga masyarakat acuh tak acuh aja bahwa yang datang itu wakil presiden loh, tetapi warga seolah-olah kayaknya ini nggak ada istimewanya sama sekali ya.
Padahal yang datang kan seorang wapres. Tetapi memang setelah sekian lama gaduh soal gas LPG yang dilarang warung berjualan dan harus mencari atau membeli langsung ke pangkalan, membuat warga ini menyengsarakan rakyat lah ya kebijakan ini oleh Menteri ASDM dan Gibran barusan ini muncul. Tetapi ya statementnya kan lucu sekali ya. Kalau ada apa-apa kabarin aja. Ini statement dari wakil presiden apa dari ya seorang, aduh ya nggak bisa ngomong lah. Masa statement dari wakil presiden soal kelangkaan gas LPG, soal kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Hanya kemarin minta maaf dan kalau ada apa-apa kabarin aja. Ini ya, lucu sekali ya statementnya dari wakil presiden ini, dan ini banyak sekali dikomentari oleh para netizen dan juga para politisi, para pengamat politik ya. Dan ini juga ada Bung Adi Prayitno, ada Bung Alifur Rahman, dan ada juga Bung Hendri Satrio, semua mengomentari. Apa kabar nih lapor Mas Wapres, program yang katanya fenomenal, yang bakal memunculkan sosok wakil presiden Gibran, yang akan ya memberikan solusi-solusi mengenai permasalahan, mengatasi permasalahan di masyarakat. Tapi ternyata ya soal kasus kelangkaan gas ini, kebijakan pemerintah yang ngawur ini, wakil presiden Gibran Raka Buming Raka nggak ada suaranya tuh. Lapor Mas Wapres juga nggak ada kabarnya, kejelasannya bagaimana. Ini kan masalah serius yang terjadi di masyarakat. Tetapi nggak ada tuh solusinya dari program lapor Mas Wapres. Sama sekali nggak ada. Apa buka pengaduan atau buka gudang LPG di lapor Mas Wapres atau bagaimana? Nggak ada. Dan ini banyak sekali ya dikomentari oleh para netizen, oleh para pengamat politik. Mana nih lapor Mas Wapres yang begitu fenomenal, program yang katanya bakal mengatasi solusi permasalahan di masyarakat. Ternyata nggak ada. Dan ya tetap saja Presiden Prabowo yang turun tangan langsung menegur menteri-menterinya yang memberikan kebijakan tanpa sepengetahuan presidennya. Dan bahkan Menteri Bahlil katanya sudah melaporkan ke wakil presiden. Loh, kok ke wakil presiden? Ke presiden dong. Ini kan visi misinya visi misi presiden, bukan visi misi wakil presiden. Dan kelihatan sekali ya kemarin Pak Prabowo juga begitu di pidatonya di Nahdlatul Ulama itu memang memberikan ultimatum kepada para menteri-menterinya, kepada para pembantunya, siapa saja yang masih membandel, yang tidak mengikuti arusnya Pak Prabowo akan segera disingkirkan. Ya kita buktikan saja apa memang benar ini apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo ya, bahwa beliau akan menyingkirkan para pembantunya yang membandel, yang tidak mengikuti instruksinya, bahkan mengikuti instruksi orang lain. Ya, atau bisa jadi menteri-menteri titipan dari Pak Mul ini. Bagaimana nih kejelasannya? Apakah memang mau direshuffle atau bagaimana? Kita tunggu saja statement dari Pak Prabowo. Ya, kebijakannya apa, kejelasannya ke depan seperti apa. Kalau kita menunggu dari wakil presiden Mas Gibran, ya percuma saja orang dia nyedak ke tempat pangkalan gas LPG, hanya bengong kayak orang bingung ngeliatin masyarakat lagi ngantri membeli gas LPG di pangkalan ya. Ketika itu pangkalannya itu gas masih turun dari mobil dan warga sudah ngantri, dan warga pun acuh aja melihat wakil presiden datang dengan pengawalan yang begitu ketat, begitu banyak hingga membuat macet. Pun nggak ada kejelasan sama sekali dan hanya bilang ya kalau ada apa-apa kabarin aja. Kabarin kemana bos? Kalau ada apa-apa ya warga atasi sendiri. Nyatanya sih warga buka warung nggak boleh, dan akhirnya antrian di pangkalan mengular dan ya sudah memakan korban.
Tidak bisa dipungkiri itu sudah terjadi, tetapi solusinya apa dong? Jangan solusinya kok kalau ada apa-apa kabarin, ini bukan solusi dari seorang wakil presiden. Dan ya kita tunggu saja ya statement dari Pak Prabowo apakah benar mau membuktikan ke depan bakal ya, mereshuffle para menteri-menterinya yang bandel. Dan ya, kalau bisa ya reshuffle juga nih wakil presidennya yang istilahnya apa, tidak ada gerakan sama sekali ketika rakyat susah, ketika gas LPG langka, nggak ada tuh statement-statement yang memang membangkitkan hati masyarakat atau meredakan apa ketakutan masyarakat tentang soal gas LPG ini, nggak ada. Dan hanya tolah-toleh, pelongo aja. Nggak ada statement-statement atau pernyataan yang ya membuat masyarakat di bawah ini sedikit terobati lah kekecewaannya, nggak ada. Malah bikin kesel aja dan bikin macet jalanan aja pengawalnya begitu banyak. Dan ini direspon oleh para netizen, dipertanyakan tuh lapor Mas Wapres itu kejelasannya bagaimana, kelanjutannya bagaimana tuh. Program yang katanya fenomenal, gebrakan baru dari wakil presiden, sampai sekarang nggak ada. Gas LPG langka aja, mana lapor Mas Wapres? Ada yang lapor ke sana nggak? Ada tindakan nggak ada kan? Biasanya kalau ada tindakan kecil apapun kan langsung di video, diviralkan. Wow, ini tindakannya begini-begini. Nggak ada, space aja. Jadi kalau rakyat susah ya rakyat atasi sendiri. Dan memang sudah terjadi begitu, mau bagaimana lagi. Dan mungkin cukup sekian dulu ya reaction video dari saya. Bagi Anda yang menonton video ini, silahkan tulis komentar Anda bila ingin berkomentar soal wakil presiden kita ini, Pak Gibran Raka Buming Raka, si Fufu Fafa ini. Tolong kalau Anda ingin berkomentar ya silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Kem TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baras.